kitab Al-Ahkam dalam satu bab yang dibuat oleh Ibnu Majah, bab man bana fi haqqihi ma yadurruhu fi jarihi, sesuatu yang dibangun, kemudaratan yang dibangun pada dirinya yang melahirkan mudarat bagi orang lain atau tetangga. Hadis ini dari jalur Ubadah bin Samit dan juga jalur Ibnu Abbas. Tapi yang penting hadis ini derajatnya adalah hasan. Hadis yang kami bacakan tadi di awal itu dikomentari oleh beberapa ulama. Salah satu di antaranya adalah Abu Daud. Beliau mengatakan hadis yang dibacakan ini merupakan salah satu kaidah yang menjadi poros bagi masalah fikih. Maka barang siapa yang mempelajari fikih dan kaidahnya, maka pasti hadis ini akan muncul. La darara wa la dirar. Bahkan hadis ini mencakup segala perbuatan-perbuatan yang melahirkan mudarat. Ini kaidah utamanya, sebagaimana komentar Abu Daud. Begitu pula juga dengan ulama-ulama yang lainnya. Nah, yang perlu kita pahami pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih kandungan dari hadis ini, maka para ulama membahas terkait dengan dua istilah, darar wala dirar. Terbagi menjadi dua pendapat para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan darar, dirar itu memiliki arti yang sama, yaitu bahaya dan membahayakan. Akan tetapi dalam makna yang lain, ada yang mengartikan pendapat yang paling dekat sebagaimana yang disepakati oleh sebagian besar para ulama, bahwa kata-kata darar, kan la darara wa la dirar, kata-kata darar itu memberikan, artinya adalah memberikan mudarat kepada orang yang tidak pernah menyakitinya. Jadi melahirkan mudarat. Mudarat itu artinya apa ya? Bahaya bagi orang yang tidak menyakitinya, atau bagi orang yang tidak pernah mendatangkan mudarat untuknya. Sedangkan kata-kata dirar itu diartikan memberikan mudarat kepada orang yang pernah menyakitinya dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Kalau berbicara tentang dua makna itu, Islam dalam hal ini tidak pernah memberikan kelonggaran. Yang pertama, menyakiti orang lain yang menyakiti kita. Itu kan sebenarnya Islam gak melegitimasi. Jadi kalau ada yang berbuat jahat, ya sudah, jangan balas dengan kejahatan. Kan bahasanya, ya. Atau bahkan ada yang membalas orang lain dengan menyakitinya yang jelas-jelas tidak dibenarkan oleh syariat. Apalagi menyakiti orang lain yang tidak pernah berbuat jahat kepadanya. Kalau Islam itu saja melarang membalas kejahatan dengan kejahatan, apalagi melahirkan kejahatan kepada orang yang tidak pernah berbuat jahat. Ini kaidahnya kan umum banget. Dan itulah sebenarnya Islam. Kata Allah, al-ihsan ala kulli syai'. Allah itu sudah menetapkan kebaikan terhadap segala sesuatu, apapun itu. Bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada Rasulnya, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Ihsan itu mesti harus dilakukan. Ihsan itu artinya berbuat baik.
Sampai dulu pernah kita sampaikan, sampai hewan yang kita sembelih, kambing yang akan kita makan pun kita nggak boleh menyakitinya. Lah bukan nyembelih menyakiti, bukan. Yang menyakiti itu adalah bagaimana kita lakukan proses. Ya kalau menyembelih kambing mah perintah, kan udhiyah. Sapi, unta, ya dimakan. Dan memang Allah sudah ciptakan semua itu untuk dikonsumsi. Cuman yang menjadi ihsan di sini adalah ahsinu adzabhata. Perbaguslah memotongnya. Jadi sampai memotong sesuatu yang dihalalkan saja, Rasul perintahkan upayakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Tajamkan pisaunya, hadapkan ke kiblat, rebahkan dengan cara yang baik, berikan makan sebelum dipotong. Itu kan ya. Jangan sakiti atau jangan makan makanan, jangan makan hewan sebelum dia mati. Itu namanya tidak menyakiti. Meskipun sesungguhnya kambing, sapi itu adalah hewan yang memang sengaja Allah ciptakan untuk dinikmati. Nah, artinya kalaupun hewan saja Rasul perintahkan kita untuk berbuat baik, apalagi kepada makhluk hidup lainnya. Manusia itu bagaimana sikap kita kepada manusia? Ya baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Orang mati aja kita disuruh hormatin, apalagi hidup. Tapi jangan sakiti kan, karena sesungguhnya jenazah itu merasakan rasa sakit. Maka kalau ada yang memandikan jenazah, maka lembutlah cara memandikannya, karena dia merasakan rasa sakit itu. Islam melarang kita untuk menggunjing orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahu qad afdhahu, dia sudah lewat. Jangan kau bahas tentang keburukannya. Jadi Islam itu luar biasa bagaimana mengajarkan kita untuk bisa mendatangkan kebaikan. Dan Islam itu tidak pernah memerintahkan seseorang untuk mendatangkan kemudaratan, keburukan. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja jelas Islam itu melarang. Nah, ini kaidah dasar yang mesti kita pahami bersama-sama. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita pastikan bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan berbuat kemudaratan. Semua jenis kemudaratan tidak boleh. Semua jenis bahaya, semua jenis hal yang dapat menyakiti, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jelas itu nggak boleh. Menghina, la tasubbu, jangan kau menghina. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau, jangan kau caci maki yang sudah meninggal dunia karena dia sudah meninggalkan kita. Stop, close case, tutup masalahnya. Doakan yang terbaik buatnya. Ini orang hidup diomongin sampai mati juga masih diomongin. Udahlah, stop. Kecuali yang memang kita diperintahkan untuk diomongin. Ya, kalau pesan Fir'aun sebut aja banyak-banyak. Abu Lahab ya sebut aja. Maka ada orang yang kalau membaca kuliah Tabbat yada Abi Lahab wa tab, kata para ulama dapat pahala yang besar. Karena memang Allah perintahkan untuk mengingat-ingat tentang kejadian itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, nah, itu kan udah meninggal dunia, khususon. Orang seperti itu Allah yang sebutkan dalam Al-Quran memang untuk diingat dan untuk dibaca. Nah, kalau keburukan manusia tutup saja. Man satara musliman satarallahu bihi yaumal qiyamah. Fitnya satarallahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat nanti pada hari kiamat. Dan itu sudah luar biasa. Maka kalau kita mengkaji lebih dalam lagi tentang kaidah-kaidah keislaman itu, subhanallah, Islam itu indah. Maka pantas ketika Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin.
karena nggak ada unsur-unsur membahayakan orang di situ. Maka ketika ada orang menganggap Islam itu adalah agama teroris, Islam itu agama yang keras, berarti belum belajar, belum mendalami, belum memahami, belum menghayati. Atau bisa jadi ada tendensi-tendensi pribadi sehingga membuat dia tidak suka dengan Islam. Sudah pasti. Karena kalau kita mengkaji Islam itu secara detail akan melahirkan banyak hal. Dan bagaimana sikap Nabi itu menjadi contoh teladan realita yang terjadi saat Nabi SAW menjadi contoh teladan dalam kehidupan. Nah, kita sambung. Ya. Artinya larangan terhadap semua jenis kemotoran itu dilarang, kecuali jika hal itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi. Ya. Ada yang bilang, "Itu bagaimana tuh hukum? Dibunuh terus membunuh lagi." Kita harus kecualikan bahwa itu hukum qisas namanya. Kalau hukum qisas itu bukan melahirkan mudharat, tapi hukum qisas itu melahirkan manfaat. Maka banyak sarjana-sarjana non-muslim atau bahkan sarjana Islam sendiri yang melarang, bahkan kemudian menghalang-halangi akan berlakunya hukum Islam. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, sudah dipastikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayat, sesungguhnya bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Qisas itu artinya apa sih? Hukuman balasan bagi para pelaku kemaksiatan. Wabil khusus kaitannya dengan hukum pidana. Kalau membunuh maka dibunuh lagi kan? Mungkin sekilas kalau kita tidak memahami kaidah-kaidah penting dari Islam, dasar-dasarnya, maka kita mungkin akan menganggap bahwa Islam itu keras banget ya, bunuh lagi. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, nggak ada solusi itu kecuali itu. Dan siapa yang kemudian tampil untuk melakukan qisas? Ya jangan orangnya. Yang melakukan qisas itu adalah petugas yang memang sudah ditetapkan tupoksinya untuk melakukan itu. Ya kalau kita bunuh lagi ya runtut namanya, 7 turunan saling balas. Dia bunuh lagi, dia bunuh, besok anaknya bunuh lagi, balas lagi. Jadi balik lagi zaman Kenaro. Kalau dalam ceritanya begitu. Bunuh lagi gara-gara keris itu kan. Tapi kalau dalam Islam bukan. Maka Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ada orang yang mencuri lalu kemudian curiannya memang sudah sampai pada batas harus dipotong tangan. Mungkin kalau melihat sejenak, tidak menghayati lebih dalam dengan iman dan pikiran yang sehat, maka kita akan mengatakan Islam itu kasar banget, keras ya. Orang mencuri potong tangan. Tapi lihat hasilnya. Satu yang kemudian menjadi korban, bahasanya diberlakukan hukum, maka insya Allah itu akan menjadi kehidupan bagi yang lain. Kenapa kemudian pencurian berlanjut sekarang? Semarang, bahkan keluar dari penjara semakin pintar. Ada unsur-unsur dari dulu perdebatannya memang nasionalis dengan agamis itu. Kalau nasionalis itu mesti Pancasila full. Kalau agamis itu mesti ada unsur Islamnya di situ. Jadi mereka kemudian mengatakan kalau penjara itu mirip sama dengan potong tangan, karena ada unsurnya, ada hukum jera di situ, hukum memarginalkan seseorang tidak dipertemukan dengan orang lain ketika di penjara. Tapi tetap saja hukum yang dibangun oleh manusia dengan hukum yang dibangun oleh Allah pasti akan berbeda hasilnya. Nah, kalau potong tangan ya beda hasilnya. Potong tangan dia gak bisa balik lagi. Besok potong lagi kiri lagi. Bikhilafin, potong lagi kaki kanan. Potong lagi ya kaki. Jadi itu berlanjut itu. Hingga akhirnya kan satu korban, iya satu korban tapi bisa menyelamatkan 1 orang. Kalau itu terjadi kan. Nah, tapi terlepas dari perdebatan-perdebatan itu, yang penting kita pahami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa
Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan jika mereka mengucapkan, maka darah dan harta mereka pun terjaga dariku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna dima'hum haramun, ya, airutuhu, kehormatannya, darahnya itu menjadi terhormat selama kemudian dia menyatakan dirinya kembali selamanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi memerangi itu boleh apa tidak dalam hal-hal tertentu, ya. Tapi itu syaratnya kalau mereka memerangimu maka perangilah. Nah, konsep-konsep semacam ini tentu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah semuanya. Jadi unsur-unsur tidak, intinya dasarnya tidak boleh membahayakan orang lain. Tapi dalam konteks-konteks tertentu yang memang syariat dibangun, mungkin kita nggak sampai pikirannya seperti itu karena ada hikmah di balik apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika itu ditetapkan oleh syariat. Oke, baik. Yang kemudian yang kedua, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam itu tidak pernah membebani penganutnya, hamba-hambanya dengan sesuatu yang membawa mudarat. Nggak ada. Kalau kita mau mengkaji apa yang diperintahkan oleh Allah itu mesti kebaikan buat kita semua. Apa yang dilarang oleh Allah di dalam agama mesti sesuatu yang dapat membahayakan. Nah, pasti dapat. Cuman kadang unsur nafsu aja yang kadang-kadang nggak mengikuti ajaran Tuhan. Karena nafsu itu kan memang nggak bisa dikontrol. Kalau udah nafsu itu kan lepas. Maka kata para ulama, kalau ada nafsu, bebani dia dengan amal soleh sebanyak-banyaknya, biar kemudian dia tidak banyak bergerak. Sama kata para ulama seperti kuda yang liar, bebani dengan beban di pundaknya, maka dia nggak akan lari kemana-mana. Ini kata para ulama cara mengendalikan. Masih ingat kalimat dulu ketika mahfuzat, ada kalimat-kalimat indah dari para ulama. An-nafsu katifli in tuhmiluhu syabba ala hubbir radha wa in taftinhu yamfatin kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri an as-summa fid dasam. An-nafsu katifli, nafsu itu seperti bayi. In tuhmiluhu syabba ala, kalau engkau biarkan saja dia akan tumbuh besar terus. Bayi itu kan tumbuh besar dari setahun, 2 tahun, 3 tahun tumbuh besar. Hubbir radha wa in taftinhu yamfatin, anak itu sudah fitrahnya menyukai susu, menyusu. Ya. Ada nggak anak yang nggak menyukai susu? Nggak ada. Emaknya yang berhenti menyusuinya. Tapi anak itu fitrahnya begitu. Hubbir radha wa in taftinhu yamfatin. Tapi kalau engkau cegah dia untuk berhenti menyusu, maka dia otomatis akan berhenti. Cuma kan menghentikan anak menyusu itu kan kagak gampang. Nah, kalau kita mau kagak pernah ngerasain, Pak. Yang ngerasain mak-maknya, kadang taruhin cabai, kadang taruhin apa rasanya, pokoknya berhenti tuh anak. Kadang nggak mempan, kadang susunya macam-macam lah bentuknya. Kadang ada yang nggak tega. Ini survei membuktikan. Jadi ibu-ibu itu kadang ada yang tega, kadang enggak. Hari ini kemudian diberhentikan. Kadang anak kan bisa 2 hari, 3 hari kagak demam, panas, nangisnya nggak berhenti, ngantuknya minta ampun. Lah kalau kagak tega, emaknya disusuin lagi. Dan tanya dah. Iya benar. Ya perjuangan kita kagak melihat kok kita cari duit tuh mah. Lah urusan anak itu semua emaknya. Nah ini yang kemudian terjadi. Tapi yang tega berhasil. Nah inilah nafsu. Maka kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasam. Berapa banyak sesuatu yang indah yang kita lihat itu sebenarnya membunuh. Tapi karena kita nggak sadar. Min haitsu lam yadri, karena manusia tidak tahu dan tidak mengetahui. Anna summa fid dasam. Ada racun ya, yang bisa lahir dari daging-daging yang dilumuti dengan lemak. Itu bahasanya. Kan paling enak daging
kolesterol. Cuman kita nggak sadar kan saking enaknya. Maka tidak semua yang enak-enak itu baik. Itu dalam pandangan para ulama. Maka kembali kita sampaikan bahwa sekali lagi kita sadari bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis-hadis itu jelas sesuatu ya yang dibebani kepada seseorang hamba itu adalah sesuatu yang tidak mungkin membawa mudarat, tapi sebaliknya akan membawa manfaat. Contoh misalkan ada ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 33, Allah kemudian berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Rabbmu hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Allah itu hanya mengharamkan yang keji, yang gak keji gak diharamkan, baik yang nampak maupun yang